Selamat datang adik-adik dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga apa yang dilakukan di sini bermanfaat untuk kedepannya, dan kami tunggu untuk sekolah-sekolah yang lain ya. Matur suwun. Siswa sudah siap dari tadi pagi, sebagian juga sudah berhadir. Ini kita bikin per kelompok dengan didampingi wali kelasnya masing-masing. Ini adalah sosok koordinator kondang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Muhammad Amar, sebagai asisten laboratorium mikroanatomi Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari SD Muhammadiyah Sapen. Semoga apa yang kami berikan di sini dapat bermanfaat untuk kedepannya pada teman-teman SD Muhammadiyah Sapen, agar menjadi pengenalan dari kami Departemen Anatomi sebagai bentuk pengabdian masyarakat Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, saudaraku dan sahabat-sahabatku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia dan salam SK2. Duer. Semangatnya luar biasa, meledak-ledak. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini kita berada di komplek kampus UGM. Tepatnya di mana itu? Nih, greng-greng. Kita sedang berada di Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta. Apa yang kita lakukan bersama anak-anak? Ayo, kita ikuti setapak demi setapak. Yo. Ata dan kawan-kawan Satrio.
Itu gambar burung. Burung bernapas dengan apa ya? Paru-paru dan pundi-pundi udara. Oke, betul ya? Baik, berikutnya nomor 4. Nomor 4. Nanti warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi yang semangatnya luar biasa ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Oke, adik-adik tercinta, kita akan mengikuti beberapa rangkaian pada kesempatan pagi hari ini ya. Kenalin, nama saya Mbak Wina ya. Nanti akan kita mulai dulu acaranya pada pagi hari ini. Sudah sarapan semua belum? Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Tak lupa. Monggo, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Wina atas kesempatannya. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, Mas Mbak asisten, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada gambaran, oh seperti ini toh Fakultas Kedokteran Hewan. Semoga nanti di antara 140-an siswa yang di sini kemudian pengen menjadi dokter hewan. Kemudian besoknya wakili juga sebagai ketua departemen mengucapkan selamat datang, selamat belajar dengan gembira, selamat menambah pengalaman. Tadi ada disampaikan di itu ya, lembar tugas saluran pencernaan ya, ada sapi, katak begitu ya. Nanti adik-adik akan melihatnya seperti apa. Oke, untuk menyingkat waktu saya lihat Apa perbedaan fakultas kedokteran hewan sama fakultas itu peternakan hewan? Terima kasih. Yang kedua nanti sekalian Dokter Esti menjawab. Mas mau bertanya apa? Sebenarnya sayang. Pencernaan cacing itu tuh gimana? Karena dia punya organ, tapi kalau dipotong nanti jadi 2. Pencernaan pada cacing ya. Oke. Istimewa Mas Haris dan adik-adik semua. Pada cacing itu sel-selnya mampu membelah dengan cepat. Jadi pada saat dia terputus jadi 2, ini sel yang di sebelah ini langsung membelah menjadi individu baru, gitu ya. Sebetulnya ini agak ilmiah ya akhirnya ya. Pada perkembangan awal manusia itu seperti itu. Adik-adik sudah pernah mendapatkan penjelasan ini tentang fertilisasi, belum ya? Oh, ya, ini gini aja, pertemuan antara sel telur dan sel spermatozoa yang kemudian jadi individu baru ya, disebut zigot. Nah, zigot ini sel-selnya mampu membelah sangat hebat menjadi berbagai macam sel. Nah, pada manusia
pengembangan awal saja, tetapi selanjutnya nggak bisa. Tetapi kalau pada cacing itu selnya bisa membelah, ya cepat menjadi bermacam-macam sel. Kalau pertanyaannya cacing itu kok saluran pencernaannya tidak terlihat ya Mas ya? Tapi Mas, Selamat dan terima kasih untuk para asisten yang akan mendampingi anak-anak nanti, mudah-mudahan tetap sehat, bahagia. Terima kasih juga atas penerimaannya di Fakultas Kedokteran Ya adik-adik biar bisa kelihatan semua duduk di kursinya masing-masing. UGM Yogyakarta. Satu, dua, lagi 1, 2, 3. Oke, tepuk tangannya mana? Terima kasih luar biasa. Kelompok 2 akan dipandu oleh Mbak Olive, Mas Leo, dan oke, ini kelompok 3. Oke, udah siap semuanya? Oke, jadi teman-teman kelompok 3 akan dipandu oleh Mbak Hillary dan Mas Rehan. Oke, itu oke. Sambil di absen dulu ya. Fadil. Bagian kalah tangan. Nahel ada. Tasya Ataya. Zaim. Ini udah kayak yang 8 lalu 8 ada beda yang ada hewannya. Tiba-tiba hidup. Tiba-tiba hidup. Ya, ini bisa duduk di baik. Selamat datang di laboratorium makroanatomi Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Siapa yang mau jadi dokter hewan? Ada? Angkat tangan tinggi yang mau jadi dokter hewan. Oh, ada yang mau jadi dokter hewan. Jadi dari kelas 5 SD sudah mengunjungi calon kampusnya nanti ya. Amin. Ya, jadi di depan ada yang lihat ini ada hewan apa aja? Ada ular. Ada yang takut ular? Ini ada ular awetan. Kalau yang ini hewan apa? Ayam gigitan. Ada yang paling suka makan ayam goreng siapa? Wah, pahalin semuanya ayam goreng ya. Ada yang suka ikan? Oh, ada yang suka ayam, ada yang suka ikan. Kalau ini apa ya? Ini apa? Cicak bukan cicak. Biawak ini ya. Kalau ini apa nih yang bangunin pagi-pagi? Ayam jadi suaranya gimana? Yang ini apa teman-teman yang ini? Jadi di kedokteran hewan, nanti yang mau jadi kedokteran hewan, kita belajarnya macam-macam hewan. Dari yang nggak punya kaki sampai ya 7 apa? Takut nih kalau dia punya. Jadi belajarnya macam-macam hewan. Sekarang kakak mau main
dulu, ibu mau main dulu sama anak-anak. Halo. Hai. Ya, ini Kak, kuncinya dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Jadi kalau ibu bilang 2, harusnya tangannya gimana? Kalau bilang 1, tangannya harusnya gimana? Kalau bilang 3, kalau bilang 4, kalau pegang hidung, ayo siapa salah? 5, 10, 3, 1. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, hari ini kita akan belajar di anatomi itu adalah tentang struktur dari hewan. Sebentar ibu siapkan dulu. Oke, boleh dibuka LKS-nya. LKS-nya dibuka, ada di depan juga. Jadi kita akan belajar anatomi hewan. Dibuka di halaman pertama, teman-teman. Nanti bisa diisi nama, kelas, asal sekolah, dan absennya ya. Nanti teman-teman. Oke, di situ di halaman pertama bisa dibuka. Ya, tasnya kalau kita Setelah kita dari laboratorium makroanatomi, sekarang kita teruskan belajarnya di laboratorium mikroanatomi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama ini tentang pengenalan mikroskop. Bakal aku serahkan ke Mbak Afi. Halo teman-teman semuanya. Nama aku Afi. Halo Mbak Afi. Halo Mbak Afi. Oke, kita mau belajar mengenai pengenalan mikroskop. Dari teman-teman udah ada yang pernah lihat mikroskop belum? Yang udah pernah lihat langsung pegang? Pakai? Udah ada? Nah ini Oke, sekarang kita belajar dulu ya. Kita kenalan nih sama mikroskop. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya itu ada benda-benda yang nggak bisa kita lihat pakai mata langsung. Contohnya apa? Ada bakteri, ada virus, dan sel-sel yang ada di tubuh kita. Kalau beruang air. Terus lanjut ya. Duduk dulu ya, duduk dulu. Kita lanjut sebentar. Nah, sebenarnya mikroskop itu apa ya? Nah, mikroskop itu adalah alat yang dapat kita pakai untuk melihat benda-benda tadi yang nggak bisa kita lihat pakai mata. Contohnya ada bakteri, virus, sama sel. Nah, mikroskop itu berasal dari bahasa Latin. Artinya mikros apa? Mikroskop. Jadi alat untuk kita bantu melihat.
untuk tidak sambil diisi ya. Itu yang udah dibalik juga. Yang tadi yang tadi teman-teman lihat diisi. Nah ini yang KKS kayak gini. Nah itu dulu. Boleh diambil dulu nggak apa-apa. Nanti di mikroskop itu ada yang namanya lensa okuler yang dekat sama mata, ada lensa objektif yang dekat sama objek, terus ada mejanya, ada cermin untuk memantulkan cahaya, ada pegangannya untuk kita kalau mau bawa mikroskopnya, ada pemutar kasar, pembakar halus, penjepitnya sama ada kaki mikroskopnya. Terus ada lensa objektif, dia yang dekat sama objek. Fungsinya juga sama untuk memperbesar bayangan. Terus ada cermin, dia berfungsi untuk memantulkan cahaya. Mana? Ada yang ketinggalan? Udah? Nah, terus ada bagian mekanik. Bagian mekaniknya ini ada banyak banget teman-teman. Ada pemutar kasar, pemutar halus, ada pegangan mikroskop, penjepit objek, sama ada kaki mikroskop. Ada meja sediaan juga. Kalau pemutar kasar, berarti untuk kita naik turunkan mikroskop dengan cepat. Kalau pemutar halus dengan lambat. Pegangan mikroskop itu buat kita kalau mau bawa mikroskopnya. Terus ada kaki mikroskop untuk menyambar. Meja sediaan berarti buat naruh sediaannya sama penjepit objeknya. Oke? Nah, cara menggunakan mikroskop yang pertama teman-teman siapin dulu preparat untuk objek yang akan kita amati. Nomor 7-nya itu bagian selanjutnya kita atur cahayanya. Untuk pengaturan cahaya, kalau mikroskopnya pakai cermin, berarti kita gerakin cerminnya sampai kita nemuin titik padam, sampai kita nemuin cahaya yang sesuai. Kalau yang listrik kayak gini, alasnya habis itu kita atur lensa objektif. Lensa objektif itu ada besarannya, ada yang sekolah. Itu ada apa aja? Yang pertama tuh yang buat rumusnya itu apa? Terus apa lagi? Rangkongan. Habis rangkongan? Lampu. Halus. Besar. Terakhir? Anus. Samamu. Jadi organ pencernaan saraf itu yang pertama ada mulut. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya ya. Jadi di mulut itu ada sistem pencernaan secara ada dua. Mekanik sama yang mekanik itu di mana saat kita itu lagi kunyah. Nah, kalau yang kimiawi itu dikasih air toilet gimana? Ya. Terus habis itu yang kedua esofagus. Di esofagus ini itu merupakan organ yang menyambungkan antara mulut sama lambung kita. Itu yang ketiga lambung. Ya tahu semua ya. Nah, yang keempat ini ada usus halus. Fungsinya dari usus halus itu adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Terus yang kelima ada usus besar, fungsinya untuk menyerap perdihan air. Dan yang terakhir ada anus, itu untuk pembuangan sisa-sisa makanan. Nah, ini adalah perbedaan dari sistem pencernaan manusia sama hewan. Kalau manusia itu dia lambungnya cuma ada satu, sedangkan kalau hewan itu ada yang lambungnya ada satu, ada juga yang lambungnya ada banyak. Nah, karena manusia itu lambungnya ada satu, makanya disebut monogastrik. Mono itu satu, gastrik itu lambung, jadi monogastrik. Terus kalau hewan itu ada dua, monogastrik sama poligastrik. Nah, contoh poligastrik itu adalah ruminansia. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu nggak contoh hewan ruminansia itu apa aja? Sapi, ya. Kucing. Terus kalau contoh-contohnya unggas itu apa aja, ada yang tahu? Ya, pintar dulu. Terus ayam, apa? Setelah kita dari laboratorium makroanatomi, sekarang kita teruskan belajarnya di laboratorium mikroanatomi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama
Halo teman-teman semuanya. Halo, nama aku Afi. Oke, kita mau belajar mengenai pengenalan mikroskop. Dari teman-teman, udah ada yang pernah lihat mikroskop belum? Yang udah pernah lihat langsung pegang? Pakai? Udah ada? Oke, sekarang kita belajar dulu ya. Kita kenalan nih sama mikroskop. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya itu ada benda-benda yang nggak bisa kita lihat pakai mata langsung. Contohnya apa? Ada bakteri, ada virus, dan sel-sel yang ada di tubuh kita. Kalau beruang air, Terus selanjutnya, duduk dulu ya, duduk dulu. Kita lanjut sebentar. Nah, sebenarnya mikroskop itu apa ya? Nah, mikroskop itu adalah alat yang dapat kita pakai untuk melihat benda-benda tadi yang nggak bisa kita lihat pakai mata. Contohnya ada bakteri, virus, sama sel. Nah, mikroskop itu berasal dari bahasa Latin. Artinya mikros apa? Mikroskop. Jadi itu alat untuk kita bantu melihat. Nah, coba teman-teman buka di bagian LKS-nya itu ada mikroskop. Kita sambil diisi ya. Itu yang udah dibalik juga. Yang tadi yang tadi teman-teman lihat diisi. Nah, yang LKS kayak gini. Nah, itu dulu. Boleh diambil dulu nggak apa-apa. Nanti di mikroskop itu ada yang namanya lensa okuler yang dekat sama mata, ada lensa objektif yang dekat sama objek, terus ada mejanya, ada cermin untuk memantulkan cahaya, ada pegangannya untuk kita kalau mau bawa mikroskopnya, ada pemutar kasar, pembakar halus, penjepitnya, sama ada kaki mikroskopnya. Terus ada lensa objektif, dia yang dekat sama objek. Fungsinya juga sama untuk memperbesar bayangan. Terus ada cermin, dia berfungsi untuk memantulkan cahaya. Mana? Ada yang ketinggalan? Udah? Nah, terus ada bagian mekanik. Bagian mekaniknya ini ada banyak banget teman-teman. Ada pemutar kasar, pemutar halus, ada pegangan mikroskop, penjepit objek, sama ada kaki mikroskop. Ada meja sediaan juga. Kalau pemutar kasar, berarti untuk kita naik turunkan mikroskop dengan cepat. Kalau pemutar halus dengan lambat. Pegangan mikroskop itu buat kita kalau mau bawa mikroskopnya. Terus ada kaki mikroskop untuk menyambar. Meja sediaan berarti buat naruh sediaannya, sama penjepit objeknya. Oke, lanjut. Nah, cara menggunakan mikroskop yang pertama, teman-teman siapin dulu preparat untuk objek yang akan kita amati. Nomor 7-nya itu bagian selanjutnya kita atur cahayanya. Untuk pengaturan cahaya, kalau mikroskopnya pakai cermin, berarti kita gerakin cerminnya sampai kita nemuin titik pandang, sampai kita nemuin cahaya yang sesuai. Kalau yang listrik kayak gini, alasnya nanti cahayanya gitu. Habis itu kita atur lensa objektif. Lensa objektif itu ada kebesarannya, ada yang sekolah. Itu ada apa aja? Yang pertama tuh yang buat ruang itu apa? Terus apa lagi? Rangkongan. halus, besar, anus. Samamu. Yang pertama ada mulut, fungsinya untuk apa? Ya, mulutnya ya. Jadi di mulut itu ada sistem pencernaan secara dua, mekanik sama yang mekanik itu di mana saat kita itu lagi nah kalau yang kimiawi itu Dikasih air toilet gimana? ya. Terus habis itu yang kedua esofagus. Di esofagus ini itu merupakan bagian yang menyambungkan antara mulut sama lambung kita. Itu yang ketiga lambung. Ya tahu semua lah ya. Karena yang keempat ini ada usus halus. Fungsinya dari usus halus itu adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Terus yang kelima ada usus besar, fungsinya untuk menyerap kelebihan air.
Diambil terakhir ada anus, itu untuk pembuangan sisa-sisa makanan. Nah, ini adalah perbedaan dari sistem pencernaan manusia sama hewan. Kalau manusia, itu dia lambungnya cuma ada satu. Sedangkan kalau hewan, itu ada yang lambungnya ada satu, ada juga yang lambungnya ada banyak. Nah, karena manusia itu lambungnya ada satu, makanya disebut monogastrik. Mono itu satu, gastrik itu lambung, jadi monogastrik. Terus kalau hewan, itu ada dua, monogastrik sama poligastrik. Nah, contoh poligastrik itu adalah ruminansia. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu nggak contoh hewan ruminansia itu apa aja? Sapi, ya. Benar semua ya. Kucing. Terus kalau contoh-contohnya unggas itu apa aja, ada yang tahu? Ya, pintar dulu. Terus ayam. Apa? Selanjutnya, oh iya, ulangi lagi. Langkah kita ini